Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Fajrulunti dengan NIM 110120110. Sini saya akan membahas permasalahan program linear dalam kehidupan sehari-hari menggunakan metode simplex, dual, dan analisis sensitivitas. Langsung saja kita ke permasalahannya. Untuk permasalahannya yaitu sebuah furniture Bisagen menghasilkan tiga jenis meja yang berbeda, yaitu meja A, meja B, dan meja C. Untuk membuat meja tersebut, Toko membagi pemrosesan menjadi tiga tahapan, yaitu perakitan, pemolesan, dan dekorasi. Pada bagian perakitan tersedia kapasitas 200 jam kerja, bagian pemolesan tersedia 180 jam kerja, sedangkan bagian dekorasi tersedia 130 jam kerja. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah meja A, 4 jam kerja perakitan, 3 jam kerja penulisan, dan 2 jam dekorasi. Sedangkan untuk membuat sebuah meja B dibutuhkan 2 jam kerja perakitan, 2 jam kerja penulisan, dan 5 jam kerja dekorasi. Sedangkan untuk sebuah meja C dibutuhkan 3 jam kerja perakitan, 1 jam kerja penulisan, dan 4 jam kerja dekorasi. Keuntungan pembuatan masing-masing meja A, B, C adalah 80.000 dan 50.000. Yang terakhir adalah 20.000. Maka, satu, berapa keuntungan maksimalnya? Gunakan dengan metode simplex. 2. Tentukan bentuk dual dari masalah di atas dan solusinya. 3. Apakah permasalahan tersebut termasuk pada kasus kompositan? Saya jelaskan. 4. Tentukan nilai kepekaan B1 dan nilai kepekaan C1. 5. Tentukan PO apabila furniture tersebut akan menggunakan tahapan finishing dengan kapasitas 100 jam kerja dan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi tiap jenis meja A, B, C berurut adalah 1 jam kerja, 1 jam kerja, dan 8 jam kerja. Dan untuk penyelesaiannya, untuk yang pertama itu kita tentukan variabel keputusan. Kita misalkan X1 adalah banyaknya meja A, X2 adalah banyaknya meja B, X3 banyaknya meja C. Untuk fungsi tujuannya itu ada Z sama dengan 80X1 plus 50X2 plus 20X3 dalam tujuan. Dan untuk fungsi kendalanya, karena yang pertama kita akan menggunakan metode simplex maksimum, maka kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Dapat fungsi kendala yang pertama 4x1 plus 3x2 plus 2x3 kurang dari sama dengan 200, 2x1 plus 2x2 plus 5x3 kurang dari sama dengan 180, 3x1 plus 1x2 plus 4x3 kurang dari sama dengan 130, di mana x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya langsung saja kita ke perhitungan menggunakan Excel. Pertama dalam metode simplex. Pertama kita tulis dulu fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu masuk plus 50x2 untuk fungsi kendala ada 2x3 kurang dari sama dengan kita menggunakan simbol dulu. Kemudian kita copy dulu dan nanti kita nggak balik menjadi 500. Untuk fungsi kendala yang kedua 2x1 plus 2x2 plus 5x3 kurang dari sama dengan 180. Dan untuk kendala yang ketiga 3x1 plus x2 plus 4x3
kurang dari sama dengan 130, di mana X1, X2, X3 itu lebih dari sama dengan 0. Jadi fleksibel lebih dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah kita ubah ke bentuk baku. Untuk fungsi kendalanya adalah untuk bentuk baku ini, tanda yang sebelahnya kurang dari sama dengan, kita ubah menjadi sama dengan, kemudian kita menambahkan variabel set. Itu 4x1 plus 3x2 plus 2x3 plus kita tambah tadi variabel set 1 sama dengan yang kedua 2x1 plus 2x2 plus 5x3 plus variabel slack yang kedua S2 sama dengan 180. Kemudian untuk kendala yang ketiga 3x1 plus x2 plus 4x3 sama dengan 130, dimana x1, 2, 3, 1, 2, 3 itu lebih dari sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita buat tabel awal. Tabel awal ini terdiri dari ZC, variabel basic, X1, 2, X3, S1, S2, 3, kemudian NB. Selanjutnya untuk RB ini terdiri dari S1, S2, S3, DC, TC, dan TC min TC. Kita masukkan variabelnya 4, 5, 2, 1, 0, 200, kemudian 2, 5, 0, 1, 180, 3, 1, 4, 0, 0, 1, dan 130. Oke, untuk ZC-nya sendiri itu ada, maaf teman-teman, untuk fungsi tujuannya ini belum ya. Fungsi tujuan itu Z sama dengan 80 X1 plus 50 X2 plus 20 X3 plus 0 kali S1 plus 0 kali S2 plus 0 kali S3. Oke, ZC-nya itu ini ya, teman-teman. 80, 50, 20, 0, 0. Untuk ZC sini, isi ini ya, S1 itu nilainya 0, kita masukkan. Kemudian untuk S2 nilai ZC-nya 0. S3 nilai ZC-nya 0. Selanjutnya kita menghitung CC dengan cara garis ini dikali CC ditambah garis kedua dikali ini ditambah garis ketiga dikali ini. Kemudian untuk yang ini, kolom A ini kita F4-kan karena bernilai tetap. Selanjutnya kita enter, kemudian kita
kita tarik ke kanan. Selanjutnya untuk VJ min Z ini dikurangi ini, kemudian kita tarik ke kanan. Oke, karena ini masih terdapat nilai yang bernilai negatif, maka kita akan melakukan iterasi. Sebelum melakukan iterasi, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari kolom kuncinya dulu. Kolom kuncinya itu kita lihat dari sini, mana yang paling terkecil nilainya adalah ini. Kemudian kita blok. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai rasionya. Mana rasio itu didapatkan dari NB dibagi ini. Oke. Kita tarik ke bawah. Kemudian kita bentuk ke ya. Selanjutnya, setelah kita cari rasio, kita cari nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil adalah ini, 43/1. Dan kita blok. Nah, kemudian kita cari itu ya, pivotnya, yaitu ini, elemen kunci. Jadi elemen kunci itu adalah elemen yang kena elemen garis dan elemen kolom. Seperti ini ya. Selanjutnya kita lakukan iterasi yang pertama. Iterasi yang pertama, sama ya. Untuk padunya ini. Untuk variabel basicnya itu yang ganti adalah X3. X3 ini digantiin oleh X1. 1. TC, TC, TC min ZC. Kemudian kita cari pertama X1 dulu. Garis X1 ini didapatkan nilai garis ini dibagi kolom kuncinya, elemen kunci. Kita pindahkan karena ini bernilai besar. Kemudian kita tarik ke kanan. Selanjutnya kita cari nilai S2 dan S1 dengan cara garis ini dikurangin kolom yang terdekat ini, jadinya dikali ini, kemudian kita S4-kan kolomnya tadi. Tekan 0 terus kita ke kanan. Selanjutnya kita nilai S1 sama seperti S2 tadi ya, 4 dikurangin 4 dikali apa di S4 itu ini. Oke. Oke, kemudian untuk ZC-nya itu sama. Oke. Untuk nilai ZC di sini itu satunya masih 0, keduanya juga masih 0, dan satunya itu adalah 80. Kemudian kita cari nilai CJ dengan cara seperti yang pertama tadi. Ini dikali ini, ini
kita akibatkan yang kolom A ini. Kemudian kita tarik ke kanan. Selanjutnya kita kurangkan CJ min ZC. CJ min ZC. Terus kita tarik ke kanan. Nah, karena masih terdapat nilai yang bernilai negatif, maka kita lakukan iterasi yang kedua ya teman-teman. Belum cari ke iterasi kedua, kita cari dulu kolom yang terkecil itu ini. Nih. Kemudian kita cari rasionya, mana NB dibagi dengan ini. Kemudian kita tarik. Oke. Terus kita cari nilai yang terkecil. Ada rasionya itu ini. Kita blok. Kemudian kita cari elemen kuncinya dapat pada ini. Nah, selanjutnya kita lakukan iterasi lagi, sama seperti yang iterasi yang pertama. Untuk VB-nya itu S1 digantikan oleh X2. Jadinya ini X2, S2 sama X1. Satunya tetap ya. Terus untuk mencari nilai X2 pada garis ini itu caranya adalah garis ini dibagi dengan elemen kuncinya. Kemudian elemen kuncinya itu kita F4-kan ya teman-teman. Punya 0, kemudian kita tarik ke kanan. Selanjutnya untuk mencari X2 itu ini dikurangin elemen yang terdekat itu ini dikalikan ini. Jangan lupa di F4. Kemudian kita kalikan. Kemudian untuk mencari nilai X1 juga sama ya. Ini dikurangi ini dikali dengan C, TC, TC min ZC. Untuk ZC-nya masih sama, kita copy saja. Untuk TJ-nya kita isi dulu ini. X2 itu nilai ZC-nya itu 50. Kemudian S2 itu masih 0. S2 kan nilainya 0. Kemudian X1 itu nilainya 80. Kemudian untuk mencari nilai CJ-nya itu ini dikalikan ini ditambah ini dikali ini ditambahkan ini. Jangan lupa untuk kolom A-nya itu kita F4 ya. Karena sekali lagi itu adalah nilainya tetap. Oke, kita enter. Kemudian kita tarik ke kanan. TJ min ZC dikurangi
Yang tertarik? Oke, karena C, J min ZC-nya itu sudah tidak ada yang nilainya negatif, maka iterasi ini sudah optimal, di mana keuntungan maksimal yang didapat itu adalah 3.840.000 dengan banyaknya meja A, meja B 16 buah, dan meja A itu 38 meja. Lihat max-nya. 3.840 dalam ribu ya tadi. Berarti kan 3.840. Di mana X2 sama dengan 16 dan X1 sama dengan 38. Untuk kasus maksimum menggunakan metode sintaksnya sudah selesai. Selanjutnya, untuk mengerjakan persoalan dual, maka kita harus mengubah bentuk primal ke bentuk dualnya terlebih dahulu. Ini kita bentuk primalnya, kemudian kita ubah dulu ke bentuk dual. Oke, untuk fungsi tujuannya, Z sama dengan 200 Y1 plus 180 Y2 plus 130 Y3. Kemudian untuk fungsi kendalanya, kendala itu ada 4 Y1 plus 2Y2 plus 3Y3. Karena ini bentuk dualnya kita meminimumkan, maka tandanya ini adalah lebih dari sama dengan. Kita terlebih dahulu, lebih dari sama dengan 80. Kemudian untuk kendala yang kedua ada 3Y1 plus 2Y2 plus Y3 lebih dari sama dengan 50. Kemudian untuk kendala yang ketiga ada 2Y1 plus 5Y2 plus 4Y3 lebih dari sama dengan 20. Untuk X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita ubah bentuk dual ini ke bentuk baku. Jadi dalam membentuk ini menjadi bentuk baku, kita ubah dulu ke bentuk persamaan semua. Jadi tandanya ini nanti menjadi sama dengan, dan kemudian kita kurangi variabel surplus dan menambahkan variabel artifikal. Jadi 4Y1 plus 2Y2 plus 3Y3 sama dengan dikurangin S1 ditambah A1 sama dengan 80. Kemudian untuk kendala yang kedua itu ada 3Y1 plus 2Y2 plus Y3 min S2 plus A2 sama dengan 50.
Kemudian untuk kendala yang ketiga ada 2Y1 plus 5Y2 plus 4Y3 min S3 plus A3 sama dengan 20. Kemudian untuk fungsi tujuannya, berarti Z min sama dengan 200Y1 plus 180Y2 plus 130Y3 plus 0 kali S1 plus 0 kali S2 plus 0 kali S3 ditambah A1 kali M plus A2 kali M plus A3 kali M. 3 kali M. Di mana X1, X2, X3, S1, S2, S3, S1, S2, S3 itu lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita buat tabel untuk mengerjakannya. Kita buat tabel awal. Berarti untuk untuk Tmax-nya ini sama dengan min Z min sama dengan berarti 200Y1 min 180Y2 min 130Y3 min 0 kali S1 min 0 kali S2 min 0 kali S3 min A1 M1 min A2 kali M min A3 kali M. Oke, minta buat tabel awal itu ada TC, PB, Y1, Y2, Y3, S1, S2, S3, A1, A2, A3, MB. Kemudian kita masukkan labelnya 4, 2, 3, min 1, 0, 0, 1, 0, ini 80. Kemudian ini 3, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 0, ini 1, ini 0, 40. Kemudian ini 2, 5, 4, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 20. Kemudian untuk PB-nya ini berarti kita cari yang apakah matriks identitas. Matriks identitasnya itu adalah A1, A2, A3. Jadi kita tulis A1, A2, A3, kemudian ada TC, TC, dan TC min TC. Untuk A1-nya itu nilai belum, TJ-nya itu kita masukin ini ya. Ini T min 200 min 180
Oke, 180. Kemudian ini 130. Kemudian ini 0, 0, 0. Ini karena ini M, jadi kita bentuk X dulu. Kita ubah dulu seluruhnya jadi teks ya. Karena udah diubah jadi teks, jadi kita masuk ke sini. Min M. Untuk A1-nya itu nilainya min M, A2 juga min M, A3 juga min M. Nah, kita cari nilai TIP dengan cara kolom ini dikali dengan ini, ditambah ini, dikali dengan ini, ditambah ini, dikali dengan ini. Jadi didapatkan hasil min 9M, min 9M, min 8M, kemudian min M, ini M juga, M, min M, min M, ini berarti 150. Untuk ini min 9M plus 200. Ini min 9M plus 180. Ini min 8M plus 130. Kemudian ini tuh M, 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 0, 0, 0, ini tetap min 150. Oke, karena ini di CJ, min CJ-nya itu masih ada yang bernilai negatif, maka belum dikatakan ini optimal ya. Jadi harus dilakukan operasi yang selanjutnya, yaitu dengan cara mencari kolom yang terkecil dulu. Jadi kolom yang terkecil itu ada di ini, Y2. Kita blok dulu. Oke, kemudian kita cari rasionya. Rasio itu dengan cara NB dibagi dengan ini kolom kuncinya. Setelah itu kita cari nilai rasio yang terkecil. Karena yang terkecil ini baris ketiga, jadi kita blok lagi. Oke. Terus kita dapatkan elemen kunci. Elemen kunci itu yang terkena kolom baris dan baris kunci dan kolom kunci. Oke, kita lakukan iterasi yang pertama. Untuk kadonya sama. Untuk variabel basicnya itu masih A1, A2, A3 diganti dengan Y2. Kemudian kita cari dulu
negara ini dibagi dengan elemen kunci. Oke, Indra tarik. Selanjutnya kita cari dari kelas A2 dan ini dikali dengan kemudian itu dibuatin dulu terbalik bentuk A1 itu 4 min ini dikalikan itu juga diempatin. Oke, selanjutnya PC izinnya masih sama ya teman-teman. Kemudian cari PC izinnya itu A1 masih dengan min yang di betul betul. Ini kan dua tujuhnya ini di dua itu ini 200. Kemudian PJ kita cari dengan cara ini dikali ini ditambah ini dikali ini. Hasilnya itu min min 72 menjadi konteks min 5,2 M min 72 kemudian ini terus maaf ini videonya sama search ini 1,7 5 M min 144 kemudian ini M kemudian ditambah dengan M 4 M ini kemudian kita cari CJ min TJ ini itu berarti min 2/5 dan 4/5 M
ada S-nya, tetap nol, ini nol, ini ini di 145 16. Nah, karena CJ dan TJ-nya itu masih ada yang bernilai negatif, maka iterasi ini belum optimal. Jadi akan dilakukan iterasi lagi. Kita cari dulu kolom yang bernilai negatifnya terbesar. Negatif terbesar itu ada di sini. Ya, kemudian kita cari rasionya. Ini dibagi dengan ini. Kemudian kita cari rasio yang terkecil oleh ini. Ini saja kita temukan elemen isinya. Dan kita lakukan iterasi juga. Untuk variabel basicnya itu tetap tempatnya sama, A2-nya juga sama. Untuk Y2 itu diganti dengan Y1. Y1-nya kita tempatkan dulu. Dan A2 itu ada ini dikurangin ini dan dikasihkan. Kemudian kita tempatin ini jadi A1 sama tarik kemudian ini BB-nya masih sama. Ya, untuk A1 itu masih BB-nya M, Y1-nya berarti itu 200 untuk CC CC-nya itu ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini ya, jadi hasilnya 200 menurutkan M 13 M
Oke. Lebih konteks. M, M, kemudian ini juga M untuk isi bunyi itu berarti 1/2 M 100 terus ini juga ini untuk tiganya berarti tiga untuk NB-nya berarti min 60 min 2000 hanya kejadian-kejadiannya 0 terus ini berarti 13 1/2M min 320 ini min 10M min 270 kita buat dulu ini min 10M min 270 min 10M min 270 oke ini tetap M ini M ini juga sama ini 0 untuk A3 berarti 4 min 100 ini juga masih sama. Nah, karena pada iterasi ini masih terdapat nilai negatif, maka akan dilakukan iterasi lagi. Itu iterasi ketiga. Iterasi ketiga berarti kita cari kolom yang nilai negatifnya terbesar. Itu yang ini. Oh maaf, ini harusnya 10M. Jadi 10M berarti kolom negatif terbesarnya itu ada di sini. Lihat dulu. Oke, dari hasilnya. Dan kita ambil hasilnya. Oke. Karena ini negatif, berarti kita pilih yang ini ya, 13. Jadi kita tentukan, kemudian kita tentukan elemen kuncinya. Ini elemen kunci. Jadi, silakan kita lagi. Oke, selanjutnya VB-nya berarti VB yang satunya masih sama. Untuk A2 diganti dengan S3. Kemudian Y1-nya tetap.
C1-nya caranya C-nya C, C, CJ-nya itu berarti ini satu nilainya nih. Berarti S3 itu 0, D1 200, CJ-nya itu berarti 200, ini berarti hmm, 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 M mengambil audio itu itu 1/3 hmm, 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 tiga 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 TJ-nya itu berarti ini 0, ini 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 46 Z. Nah, karena masih terdapat nilai negatif, maka akan dilakukan inflasi lagi.
Caranya sama juga, Kak, cari kolom barisnya dulu. Jadi yang bertitik itu ada di sini. Karena ini sama ini tuh gedean ini, tapi ini enggak. Identifikasinya kemudian ini yang dengan topik sudah kita ini dua elemen kunci. Sebenarnya kita dengan jadinya A1 diganti dengan D3, S3-nya tetap. Belum kasih kemudian kita tempatkan berarti tempatin D3 itu nilainya 430 tinggal donor di 1.200 107 ini dekat ini kemudian tempatkan dan kolom untuk yang ini karena di atas jadi ini kan harusnya teks jadi kita ubah teks jadi ini berarti ini berarti
karena pada relasi ini sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka nilainya sudah optimal mendapatkan Tmax sama dengan min min. Jadi Tmax-nya sama dengan min 80 berarti 3840 untuk Y3 sama dengan 8 dan Y1-nya itu sama dengan plus. Jadi untuk hasil maksimumnya ini itu sama dengan yang pertama, yaitu 3.840 dalam 1000. Ini sama. Oke. Selanjutnya itu apakah ini masuk dalam kasus kemerosotan? Tidak, karena nilai pada NB-nya setiap iterasinya itu naik dan tidak ada yang bernilai 0, maka ini bukan kasus kemerosotan. Di sini juga tidak ada ini harusnya salah. Jadi dapat dikatakan ini kasus kemerosotan. Oke, ke soal yang nomor 3, yaitu ini ya, keempat, tentukan nilai kepekaan B1 dan nilai kepekaan C1. Oke. Untuk mencari nilai kepekaan B, jadi ini nilai B-nya itu berapa? Gitu. Nah, untuk langkahnya itu pertama kita mencari nilai B-nya itu, kemudian ini karena di variabel basicnya ada X2 sama X1. Berarti ini 2, X2, 1. Nah, B-nya ini itu kita dapat dari dia yang awal tadi. Untuk mencari nilai kepekaan B1, kita pertama yaitu kita copy dulu ini. Yang sudah kenal ini. Ini tuh beratnya begini. Jadi kan kita mau mencari nilai kepekaan B1 ya. Nah,
200-nya ini tuh digantikan B gitu. Jadi nanti K-nya itu dalam rangka berapa. Nah, BB langkah yang selanjutnya itu kita cari B-nya dulu. B, kemudian pada basicnya tadi kan tinggal X2, S2 sama X1. Jadi kita tulis ini X2, S2 sama X1. Nah, untuk nilai X2, S2 sama S1 itu kita ambil dari tabel awal tadi. Itu ini S2 kemudian X2. Nah, selanjutnya eh, kita cari inverse-nya dari B-nya itu ya. Inverse itu dengan cara kita blok dulu, kemudian min plus min plus kita blok ini semua, kemudian kontrol ini min plus ini dapatkan inputnya ini ya teman-teman. Selanjutnya kita cari NB nya. NB-nya itu yang pertama tabel awal itu ada 200, 180 sama 130. Itu 180 sama 130. Kemudian untuk NB maksudnya itu dengan cara B inverse dikalikan B inverse dikali B. B inverse ini
dikali dengan NB. Jadi ini dikali dengan ini. Karena NB-nya tadi ini kita anggap B, maka dikali B. Kemudian ini Pak didapat itu nanti perkalian matris biasa ya, ini tambah ini tambah ini, didapat hasilnya itu ini. Jadi ubah dulu ke untuk X. Ini 35, 35 ditambah ini. Itu dia itu minus 1,5. Oke, kan didapatkan untuk mencari nilai kepekaan B1 berarti pertama kita ini copy dulu yang satu sudah optimal tadi, kemudian beratnya itu gini sih, untuk nilai kepekaan B1 itu gini. Jadi kita mau cari nilai ini, itu bakal optimal itu pada rentang berapa gitu. Ini kan misal anggap B, maka nanti kita mencari nilai basisnya itu dari ini dulu, 2 S2 sama X1. Kemudian kita isi ini itu pada tabel yang awal.
itu dua sama S2. Oke, kalau selanjutnya itu kita cari nilai inverse-nya. Blok impulsif bareng-bareng dengan ulang dulu. Ini dia didapatkan nilai ini, kemudian untuk MB-nya itu berarti ya nilai listriknya ini nilai listriknya, kemudian untuk mencari MB kan dikali input. Untuk MB-nya itu ini kan tadi kita ini kan oh, ini perkalian biasa ya. Harus dulu menjadikan 5B dikurangi 4, kemudian itu 35.
kemudian menjadi sama dengan juga lebih ini ke dulu info yaitu 35 35B lebih dari sama dengan 104, maka B-nya lebih dari sama dengan 173 per 3. Ini betul di untuk ini beli sama dengan yang diperlukan di beli terus jadi untuk beli satu 73 di didapat ini tuh salah di karena ini min jadi tandanya berubah jadi biar pekaannya itu pekaan bisa tuh ya menggunakan B lebih dari 173 1 per 3 B kurang dari 390. Ini adalah untuk mencari kepekaan di satu. Selanjutnya untuk mencari nilai kepekaan B1-nya, kita lihat ke ini. Iya.
Karena kita mencari nilai KANJ 1, maka di sini itu C-nya ini kita ganti dengan C, C, kemudian C-nya ini juga jadi C, ini berarti jadi C, C ini C, kemudian ini C, terus tiga untuk C. Ini berarti 1/5 C plus 30, kemudian itu 0, ini 3 buat 5 C, ini C, kemudian ini berarti 30, terus 0, C, 30, nol, tiga per lima C, sama. C dikali sama dengan 0, itu dikali sama dengan 0, dikali sama dengan 0, terus kita pilih ini, itu kan satu per itu dikali sama dengan yang 30, itu sama dengan 150 per 5 C,
sama dengan 40, maaf. Jadi untuk sini itu berarti lebih dari sama dengan 6, 23, jadi 28, lebih dari sama dengan 800, lebih dari sama dengan 20. Jadi untuk nilai total itu adalah 150. Jadi ini adalah nilai kepekaan C1 ya, teman-teman. Ini adalah hasil nilai kepekaan C1. Selanjutnya untuk pertanyaannya selanjutnya itu adalah tentukan PO apabila furniture tersebut akan menggunakan tahapan finishing dengan kapasitas 120 jam kerja dan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi tiap jenis meja A, B, C berurut adalah 1 jam kerja, 2 jam kerja dan 8 jam kerja. Jadi ini adalah kasus sensitivitas penambahan kendala jasa. Kita tulis dulu. Kita tulisnya aja ya teman-teman. Awal itu fungsi tujuan dan fungsi kendala itu ini. Langsung ambil ke kemudian akan ditambah kendala baru, yakni menjadi plus X2 plus 8 20. Yang pertama itu kita lihat grafiknya, versi yang terakhir yang sudah optimal. Kemudian kita tambah ini kita ini ya, tambah sini jadi berarti itu 1,8 kemudian ketambah juga di 4.
20. Karena tadi ketambahan hal baru, jadi ini belum bisa itu ya, belum optimal, maka kita lakukan OBE dengan mengurangkan OBE R4 dikurangi R3. Ini dikurangi. Karena masih belum terbentuk matrik identitas, maka kita lakukan OBE lagi. 4 min S1. R4 dikurangi S1. Karena sudah terbentuk matrik identitas, maka sekarang kita menghitung CJ-nya ya. Apakah sama atau berubah? CJ-nya 80, ini 50, 1, 60, 14, 6. Ternyata CJ-nya tidak berubah. Begitu juga dengan CJ min J-nya juga tidak berubah untuk nilai optimalnya. Maka tidak ada perubahan jika ditambah kendala baru. Jadi PO-nya itu tetap 3.840 atau jika dalam ribu 3.840. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.